Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman semuanya, para pengemban fitrah dan para pembelajar hebat yang hadir dalam workshop How to Read a Book, membaca buku Fitrah Best Life karya Ustadz Haris Santosa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, baik nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat hidayah Allah, sehingga kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk terus belajar mengenal Allah, mengenal diri kita, mengenal tujuan hidup kita dengan memahami ayat-ayat Allah baik yang ada di Al-Quran, ayat kauliyah dan kauniyah. Dan tentunya kita terus belajar ya bagaimana kita sejatinya menjadi hamba Allah ya untuk mengejar ya ridho Allah, tentunya dengan menjalani kehidupan kita yang selaras dengan perintah Allah, dengan selaras yang sesuai dengan maunya Allah ya, termasuk bagaimana kita menemukan kesejatian hidup diri kita, menemukan misi hidup kita sejatinya di dunia untuk apa ya. Dan semoga salat serta salam semoga Allah sampaikan pada junjungan kita, suri tauladan kita, murabi kita ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya yang istiqomah, dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau ya yang istiqomah dan mendapat syafaatnya di yaumil kiamah kelak ya, amin. Baik teman-teman semuanya, Masya Allah kita ketemu malam ini. Mohon maaf pekan lalu kita reschedule ya, namun tanpa mengurangi hikmat. Kita terus belajar, semoga hari ini semuanya sehat, semua diberi rahmat dan kemudahan oleh Allah untuk terus belajar ya. Alhamdulillah untuk workshop How to Read a Book malam ini merupakan seri kelima atau pertemuan kelima, dan berarti itu pertemuan terakhir ya. Tapi bukan berarti terakhir untuk belajar ya, tentunya kita terus belajar justru dengan adanya kelas-kelas pembelajaran ini kita semakin dimudahkan atau diberi langkah-langkah kebaikan untuk kembali mengulang kembali, membaca kembali dengan lebih baik lagi ya, sehingga apa yang kita pelajari dan kita baca itu menjadi tidak hanya sebagai sekedar informasi atau pengetahuan, tapi kita bisa dalami dan terapkan dalam kehidupan. Dan termasuk dalam buku Fitrah Best Life ini merupakan satu panduan untuk diri kita ya sebagai pribadi, untuk menemukan kesejatian diri kita ya, menemukan untuk apa hidup di dunia ya. Di sejak awal diarahkan bahwa pentingnya artinya kelas ini bukan secara khusus mempelajari tentang FBL itu sendiri, tapi bagaimana kita mampu memahami ya maksud dan value atau yang disampaikan oleh Ustadz Haris Santosa terkait tentang hidup yang selaras fitrah seperti itu ya. Alhamdulillah untuk bahasan 5 seri ini ya, saya sedikit ada catatan bahwa di pertemuan pertama kita membahas tentang bagian-bagian dari buku FBL itu sendiri ya. Itu bagian pertama adalah bagian pengantar, kemudian bagian satu adalah the concept of mission of life ya. Kemudian di pertemuan kedua itu dimensi dan urgensi tentang misi hidup ya. Kemudian apa misi hidup itu sendiri yang berkaitan dengan fitrah yang ada dalam diri kita, yang 8 fitrah itu ya, seperti itu. Kemudian di pertemuan ketiga itu bagaimana langkah dan proses untuk finding mission ya, bagaimana menemukan misi hidup, bagaimana caranya seperti itu ya. Kemarin juga kita sudah diarahkan oleh Bu Rara ya, dengan poin-poin yang begitu sistematis ya, bagaimana Ustadz, dan dikuatkan atau diulas kembali oleh Bu Rara ya. Semoga kita lebih memahami agar kita bisa menerapkan ya. Dan di pertemuan keempat
tentang finding personal mission ya. Bagaimana menemukan misi personal diri kita ya, tentunya sebagai pribadi. Kemudian nanti menguat, kemudian ketika berkeluarga kita bersama pasangan kita sama-sama menggali personal misi hidup yang akhirnya dikombinasikan ya, kemudian diintegrasikan menjadi misi keluarga ya, itu. Insyaallah hari ini akan kita semakin pahami ya poin-poin itu tidak hanya sebagai satu wacana, tapi semoga kita bisa merefleksikan diri kita ya. Karena pada bahasan ini pentingnya memahami misi hidup itu tidak sama dengan obsesi ya, atau ambisi seperti itu ya. Kemarin juga dikupas bahwa apapun yang kecenderungannya ke bumi itu biasanya ya dilandasi oleh hawa nafsu yang menjadikan cara pandang kita, orientasi hidup kita itu lebih condong ke dunia. Nah, apapun itu ya, maka segera kita membenahi kembali cara pandang kita dengan senantiasa bertazkiyatun nafs ya, dan memohon pada Allah agar terasa kepekaan jiwa kita untuk mampu membaca isyarat-isyarat Allah ya, tanda-tanda yang Allah berikan pada kita, termasuk ada kegelisahan ya, ada kegalauan, ada kekecewaan, itu berarti Allah sedang bicara dengan kita ya, Masya Allah ya. Tentunya banyak hal ya poin-poin yang kemarin sudah diulas ya, semakin kita yakini, semakin kita pahami bahwa kita perlu mengenali penghalang-penghalang, penghambat agar kita mampu mengurai masalah yang kita sedang hadapi dan mampu menemukan jalan keluarnya dengan tadi ya, tanda-tanda yang Allah berikan tadi, dengan memohon pada Allah, dengan salah satunya dengan meminta petunjuk ya, siratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu jalan para nabi, para syuhada, para shodikin dan sholihin ya. Semoga kita semua diberikan kemampuan, diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuju sana ya. Dan Masya Allah banyak poin yang sudah kita pelajari, semoga semakin mengkerucut ya, semakin tajam agar kita setiap menghadapi permasalahan itu solusi yang kita ambil ada solusi-solusi yang membawa kita ke langit ya, bukan solusi-solusi yang bersifat hanya sesaat ya, seperti itu ya. Termasuk bagaimana kita mengenali fitrah yang dalam diri kita agar menjadi arahan ya, arahan-arahan hidup, karena misi hidup itu berkaitan atau berangkatnya dari fitrah keimanan ya, untuk melakukan suatu perubahan atau menumbuhkan fitrah-fitrah yang lainnya, termasuk nantinya menjadi peran-peran yang tumbuh dalam diri kita ya, adanya peran-peran untuk segera melakukan perubahan-perubahan minimal dari diri kita ya sebagai change maker, sehingga apapun yang kita lakukan selalu orientasinya kepada Allah. Dan sampai akhirnya nanti misi hidup yang kita temukan itu semakin diperkuat dengan kita selalu merujuk pada Allah ya, pada Allah, pada fitrah dan kitabullah sebagai pegangan kita. Ya, semoga kita semua diberi kemudahan ya, diberi bimbingan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang kebaikan itu hingga kita menjadi hamba Allah yang hanya ridho Allah yang kita tuju ya. Amin. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah Bu Rara sudah hadir. Tadi beliau mohon izin karena bergeser ya waktunya, semoga tidak mengurangi hikmat kita. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mengisi atau melakukan tugas memang untuk insight ya, untuk menajamkan pemahaman kita seperti itu ya, membuat resume, kemudian mengirimkan tugas-tugasnya ke grup ya, ke Google Classroom. Baik, alhamdulillah Bu Rara sudah hadir. Assalamualaikum Bu Rara malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda dan Ayah Bunda? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah sudah sehat ya Bu Rara. Sibuk ya?
Baik, ya. Eh, kita lanjut saja Bu Rara ya. Kemarin kita sudah ada 4 pertemuan dan Masya Allah teman-teman masih antusias ya mengikuti belajar kita. Semoga tidak tidak semakin berkurang tapi justru semakin bersemangat ya. Apalagi nih pertemuan kelima ya. Dan semoga ini bukan hanya pertemuan terakhir, justru kita menjadi pemicu untuk lebih lebih terus semangat ya. Baik, eh, kita lanjut ke pertemuan hari ini Bu Rara. Kita akan melanjutkan pembahasan. Silakan untuk waktu dan jaringan. Semoga teman-teman juga sudah bersiap ya. Mari kita luruskan niat kita dengan baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Bu Rara, waktu dan jaringan saya persilakan. Jazakumullah khairan jaza Bunda Roro dan tim MLC. Mohon maaf karena waktunya untuk di reschedule-nya terpaksa ke hari Selasa karena hari Rabu saya sudah ada jadwal kuliah yang lain gitu. Jadi kebetulan kemarin Nun itu sudah minggu lalu juga sudah dimulai uh, telaah buku. Jadi kalau kami biasa bilangnya daras buku ya, buku terbarunya Prof. Alatas yang uh, Islam the Covenants Fulfilled gitu. Jadi dan itu hari Rabu. jadi dengan saya mohon maklumnya dari ayah bunda semua. Jadi digeser ke Selasa malam itu. Nah, hari ini insya Allah kita yang akan saya ulas itu sedikit saja, meskipun ini penting, tapi akan saya ulas sedikit karena nanti saya ingin lebih banyak ini ya, kita melihat perjalanan membaca buku kita selama 5 pertemuan ini bagaimana gitu, perjalanan ayah bunda semua. Tentunya kan ayah bunda semua terbiasa membaca buku gitu. Uh, tapi ketika kemudian membaca buku diiringi dengan darasnya, itu saya penasaran bagaimana kemudian pengalaman ayah dan bunda semua gitu. Terutama juga karena buku ini itu secara karakter itu mirip dengan bukunya Adler ya, buku How to Read a Book-nya Adler. Jadi ia berisi prinsip-prinsip the art of gitu. Semacam the art of living our life kalau buku Fitra Best Life-nya Ustadz hari ini, sehingga setelah membaca itu diharapkan kita tidak hanya kemudian memahami isi buku, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, namun kemudian kita bisa mengambil keputusan apakah kita. Jadi ada 3 keputusan yang perlu diambil gitu setelah membaca buku ya. Yang pertama adalah apakah isi buku ini benar seluruhnya, benar sebagian, atau tidak benar. Gitu. Nah, ketika sudah membuat assessment atas isi buku, itu kalau benar berarti kalian sepakat dengan penulis seluruhnya gitu. Kalau kita sepakat dengan pesan penulis seluruhnya, berarti kemudian tinggal kemauan dan kemampuan kita untuk kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis gitu. Jadi assessment 3 ini itu untuk semua buku bisa gitu, tapi khusus untuk buku how to seperti ini, bagaimana untuk melakukan sesuatu seperti buku Fitrah Best Life dan How to Read a Book, itu tidak berhenti di pengambilan kesimpulan di akhir gitu. Tapi yang lebih penting adalah setelah membaca buku itu apa yang akan kita lakukan gitu. Alangkah sayangnya kalau kita kemudian menyetujui dengan penulis, namun kita kemudian tidak mengikuti saran-saran dan tahap-tahap yang kemudian disampaikan oleh penulis buku. Gitu. Makanya misalnya gini, waktu baca How to Read a Book aja itu kita misalnya ya kalau ayah bunda kemudian berkesempatan baca How to Read a Book kemudian mengatakan oh ya ini bagus dan benar untuk diikuti untuk bisa untuk bisa meningkatkan kemampuan memahami isi buku gitu. Tapi kemudian berhenti hanya sampai di oh ya ini kayak yang bagus gitu, tapi tidak mau melakukannya gitu. Itu sayang sekali gitu. Kita sudah meluangkan waktu dan energi ya untuk membaca sebuah buku. Nah, begitu pula ketika membaca buku Fitrah Best Life gitu. Harapan saya kemudian ayah bunda semua tergerak untuk mulai ataupun memperbaiki kalau sudah dimulai gitu, mencoba untuk
melaksanakan hal-hal yang atau framework ya yang sudah kemudian disampaikan oleh Ustadz Hari. Makanya kemudian hal yang paling praktikal itu ada di finding personal mission, family mission, dan ya terutama itu personal mission dan family mission gitu. Jadi ini yang akan saya ulas dari, saya izin ulas dari hal yang penting dari pertemuan ketiga karena berjarak 2 minggu ya. Jadi semoga masih kita sama-sama mencoba mengingat pesan-pesan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hari di bagian ini finding personal mission gitu dan domain of mission and vision gitu. Jadi yang pertama adalah Ustadz menjelaskan, nanti ini kita temukan di bagian penutup juga gitu. Bagian penutupnya hanya 2 halaman, tapi itu merangkum hal-hal penting yang kemudian ingin disampaikan oleh Ustadz. Yang pertama adalah koherensi. Jadi intinya hidup kita itu harus koheren, tapi koheren antara apa saja gitu. Antara apa yang diyakini, apa yang dilakukan, dan bagiannya halaman 185 bukan. Apa yang diyakini dan apa yang dilakukan dan apa potensi kita sebenarnya gitu. Jadi koherensi antara 3 ini itu akan menjadi hal yang perlu terus kita renungkan, perlu terus kita assess dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari aktivitas kita sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat gitu. Itu yang perlu dilakukan terus-menerus. Nanti di bagian penutup mungkin Ayah Bunda sudah membacanya juga. Di sana disampaikan seperti itu gitu. Nah, maka kemudian karena koherensi itu penting, maka kemudian kita akan lihat bagaimana perwujudan koherensi tersebut di dalam membangun misi keluarga gitu. Jadi ini Ustadz menjelaskan bahwa keluarga itu butuh misi dan visi keluarga yang maknanya adalah tujuan berkeluarga. Jadi berkeluarga itu harus punya tujuan, dan tujuannya itu bukan hanya tentang di sini kinian gitu. Bukan hanya tentang apa yang ada di dunia saat ini, misalnya menikah itu untuk sekedar menghalalkan yang tadinya diharamkan gitu, hubungan antar 2 jenis manusia yang tadinya haram gitu kemudian dihalalkan, bukan hanya tentang urusan jasmaniah seperti itu gitu. Tapi berkeluarga itu punya hakikat yang lebih dalam dari itu gitu. Jadi di sini saya kutip apa yang disampaikan Ustadz di bagian depan family mission ya. Ada 2 hari paling penting dalam pernikahan, yaitu hari ketika kita dipertemukan dengan pasangan dan hari ketika kita menemukan mengapa kita dipertemukan dengannya. Jadi pertanyaan mengapa kita dipertemukan dengannya, mengapa tidak dengan yang lain gitu ya, atau mengapa kita nggak sendiri aja gitu. Itu menurut saya itu pertanyaan yang perlu kita berusaha cari jawabannya gitu. Karena kita akan tahu tujuan kenapa Allah membangun keluarga kita, jadi mempertemukan kita dengan suami atau suami dengan istri kayak gitu, dan melahirkan anak-anak dari hubungan tersebut, dari keluarga tersebut, itu bukan tanpa maksud dan tanpa sebab gitu. Maka kemudian yang pertama kita perlu temukan atau rumuskan tujuan berkeluarga. Nah, ketika tujuan berkeluarga sudah ada, yang kita perlukan berikutnya, ini saya kutip dari buku FBL ya, itu adalah perencanaan serta rute perjalanan berkeluarga. Perencanaan dan rute ini itu termaktub di dalam misi hidup atau ada di dalam misi hidup. Misi keluarga maksud saya, ada di dalam misi keluarga. Nah, kenapa kemudian sebuah keluarga itu butuh misi dan visi, itu bukan hanya tentang keutuhan keluarga itu sendiri. Dalam peradaban umat manusia, khususnya Muslim, keluarga itu berperan untuk menuntaskan atau menunaikan misi regenerasi gitu. Jadi peradaban Islam itu akan bisa kembali jaya, akan bisa revive, akan bisa bangkit kembali jika kemudian keluarga itu sudah menepati peran yang diberikan Allah kepada keluarga itu sendiri gitu. Jadi bukan hanya keluarga secara khusus, tapi keluarga secara umum gitu. Jadi
setiap individu itu kan diharapkan kemudian akan tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam keluarga yang baik gitu. Setiap keluarga yang baik itu kemudian akan membentuk masyarakat yang baik. Kenapa? Karena masyarakat berkumpulan dari individu-individu dan keluarga-keluarga gitu. Individu-individu yang hidup dalam keluarga-keluarga. Maka kemudian keluarga itu uh, uh, merupakan aktor yang sangat penting di dalam peradaban Islam. Nah, Ustadz menyebutkan bahwa di peran ayah itu menjadi sangat penting. Ayah itu adalah orang yang memiliki misi dan visi, gitu. Ayah adalah seseorang yang kemudian tahu jalan keluarga, yang jadi tahu tujuan berkeluarganya, shows the way, berarti memiliki perencanaan serta rute perjalanannya, dan kemudian bisa membimbing dan melangkah bersama dengan anggota keluarga yang lain. Gitu. Ini tugas berat dari seorang ayah. Gitu. Nah, misi keluarga itu diartikan oleh Ustadz di sini itu sebagai panggilan ilahi yang menggebu dalam jiwa suami istri untuk dijalani. Iya, misi keluarga tadi itu adalah hal yang ingin diperjuangkan bersama sampai akhir. Di sini Ustadz memang menyebutkan bahwa sebaiknya itu kemudian misi ayah itu diturunkan menjadi misi keluarga. Namun di kondisi saat ini itu tidak semua ayah itu bisa memahami anggota keluarganya dengan baik gitu, sehingga formulasi bahwa misi ayah menjadi misi keluarga itu idealnya gitu, idealnya. Tapi karena misalnya kalau kita berada dalam kondisi tidak ideal, berarti kemudian ya sama-sama diformulasikan bersama antara suami dan istri beserta anak-anak kalau anak-anaknya sudah akhir balik. Nah, ada beberapa tahapan yang kemudian ini masuk framework ya, yang bisa ditawarkan oleh Ustadz untuk membantu para pembaca buku ini untuk bisa menemukan misi keluarganya. Ini ada beberapa tambahan dari saya saja karena seperti yang saya sampaikan di 2 pekan yang lalu di pertemuan keempat itu kita berusaha untuk bisa melihat ke dalam diri dan melihat ke dalam apa yang dimiliki oleh keluarga. Jadi formulasi yang sangat sederhana dari tahapan-tahapan ini itu kemarin atau sebulan terakhir ini saya uji cobakan ke 3 mahasiswi saya yang saya mentoring. Itu saya cuma pakai yang sangat sederhana itu saya pakai analisis SWOT. Jadi dulu sekitar sejak 2004 saya masuk di Jamaah Salahuddin UGM, itu salah satu yang membekas gitu ya di ingatan saya itu adalah ketika kami mau membuat kegiatan itu kami diajak membuat analisis SWOT gitu. SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threat gitu. Strength and weakness itu apa yang ada dalam diri kita, opportunity dan threat itu adalah apa yang disediakan oleh hal-hal di luar diri kita, berarti termasuk lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja dan lain sebagainya gitu. Nah, itu dalam apa itu saya pakai framework yang sangat sederhana gitu misalnya untuk bisa meneliti di dalam diri dan kemudian apa yang disediakan oleh hal-hal yang berada di luar diri kita gitu. Jadi membuat assessment itu gitu. Dalam porsi yang sangat sederhana, pertanyaan saya sederhana gitu. Apa karakter kamu, apa karakter dan personalitimu, kata saya ke anak-anak, ke mahasiswi-mahasiswi saya gitu. Apa karaktermu gitu, bagaimana, apa identitasmu gitu. Jadi kalau karakter dan personality itu adalah apa yang secara apa ya karakter di dalam diri kita. Tapi kalau identitas itu terkait dengan bagaimana kita mendekati apa namanya kehidupan atau cara pandang ya. Cara pandang kita tentang kehidupan, tentang identitas kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam beragam lingkungan sosial tempat di mana kita beraktivitas. Gitu. Itu apa yang mendasari kemudian tambahan-tambahan yang saya berikan ini. Nah, jadi ini bisa dilihat misalnya untuk step pertama, saya mulai dari hal yang sangat sederhana, apa karakter rumah tangga Anda gitu, nilai dan cara pandang. Cara pandang ini bahasa lainnya worldview. Gitu. Dan kemudian diakhiri dengan apa masalah umat di samping hal-hal yang sudah pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan di sini gitu. Tapi yang menarik
Tapi di sini tidak apa karena saya belum saya belum punya masukan yang lain. Itu di halaman 247 yang saya ingin tekankan, yang di sana ini nggak terlalu diperlukan. Baik, saya lanjutkan penjelasan. Jadi di halaman 247 itu adalah tentang discovering your values gitu. Jadi tentang bagaimana menemukan nilai-nilai dalam kehidupan. Ini hal yang penting dan sangat menarik gitu yang dijelaskan oleh Ustadz untuk menjembatani sebelum beliau kemudian menutupnya dengan resign by design gitu. Jadi beliau menjelaskan beliau mengkristalkan ketika kemudian sebelumnya itu kita diajak menelaah misi hidup kita seperti apa, kemudian menelaah misi keluarga seperti apa. Jangan lupa assessment yang assessment atau cara kita mengevaluasi apakah kemudian misi hidup dan misi keluarga kita itu sekedar obsesi atau memang sudah berasal dari ketulusan, jadi ketundukan dan ketulusan kita sebagai hamba Allah kayak gitu. Itu adalah dengan melihat apa prinsip dan nilai yang ada yang kita pegang dalam hidup kita dan di dalam keluarga kita gitu. Jadi step 1 sampai ada 8 step 1 sampai 8 plus dua halaman terakhir yang halaman 253 dan 254 kalau di buku saya ya, 253 dan 254 itu adalah hal-hal yang menurut saya sangat sangat penting untuk ditelaah dan dituntaskan gitu menjawabnya. Karena framework ini itu mengajak kita berpikir tentang tadi prinsip dan nilai yang ada dalam diri kita. Kan Ustadz tadi di formulasi yang di awal sekali saya jelaskan yang di halaman yang ini ya, yang what I believe, kemudian what is my potensi, kemudian what am I doing gitu, apa yang saya percayai, apa yang saya lakukan dan apa potensi saya. Koherensi dari 3 ini itu tergantung dari nilai-nilai ini gitu. Jadi nilai-nilai ini adalah driving force, adalah cikal bakal dari aktivitas kita bermula gitu. Dan ia juga ending dari aktivitas kita berakhir gitu. Jadi kalau kita kemudian tidak menata aktivitas kehidupan kita itu sesuai dengan nilai-nilai kehidupan, jadi nggak koheren gitu ya antara apa yang kita percaya dengan apa yang kita lakukan. Itu kan kata Ustadz berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki terlebih dahulu karena itu di level 3 atau 4 gitu kalau saya tidak salah. Ada assessment yang koherensi kan gitu. Jadi itu nanti akan bisa kita telaah lagi ketika kita mengisi bagian ini gitu. Nah, nilai-nilai hidup itu sendiri itu bukan hal sederhana untuk dipikirkan gitu ya. Jadi itu butuh penelaahan yang agak panjang dan dalam gitu. Kalau pengalaman saya dan saran saya itu apa nilai yang kita miliki sebagai individu dan nilai yang kita miliki sebagai di dalam keluarga itu perlu ditelaah setiap kali kita kemudian mendengarkan kajian, habis mendengarkan kajian misalnya. Misalnya sekarang gitu saya ikut minimal ada 4 atau 5 gitu ya kajian gitu. Yang pertama yang Islam the Covenants Fulfilled, ini bagian lebih dalam dari Who Am I. Kemudian yang kedua Prolegomena, yang ketiga itu saya baru saja ikut daras kitab Arab beneran, jadi agak keriting juga ngikutin beliau dari Ustadz Miftah Jailani namanya. Beliau membahas kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa itu dari Qadiyat ya kalau saya tidak salah ya. Penulis bukunya Qadiyat itu tentang karakter Rasulullah gitu. Jadi setiap kali mendengarkan kajian itu saya berusaha untuk menelaah apa yang kita terima itu sebenarnya merupakan manifestasi dari apa yang kita cari gitu. Jadi saya berusaha untuk melihat itu gitu. Saya berusaha untuk menelaah itu setiap kali sambil mendengarkan dan setelah mendengarkan kajian gitu. Saya berusaha ya. Jadi kalau berusaha itu berarti ya antara konsisten dengan
tidak konsistennya itu masih 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 apa masih ganti-gantian kayak gitu. Tapi saya berusaha melakukan itu gitu, sehingga kemudian apa yang aktivitas apapun yang kita lakukan itu kita berusaha berada di titik yang koheren tadi, gitu. Di titik yang koheren tadi, dan aktivitas apapun itu ujungnya berawal dari nilai dan ujungnya adalah nilai gitu. Jadi pengingat yang diberikan Ustadz di bagian ini, di halaman menjelang terakhir ini, menjelang penutup ini, itu menurut saya menjadi sangat penting gitu. Karena nanti beliau mengingatkan kembali di bagian penutup yang resign by design, itu ketika memutuskan apapun termasuk resign, apalagi resign gitu ya, itu jangan karena alasan-alasan duniawi gitu. Kalau karena alasan duniawi, maka runtuhlah semua gitu. Runtuhlah semua itu maksudnya ya jadi perjalanan yang kemudian tidak apa tidak bermakna ke dalam diri kita dan ke dalam keluarga kita. Satu itu, yang kedua menjadi titik kritis bagi keluarga itu sendiri gitu. Bisa bisa apa? Bisa saling menjauh dan kemudian terpisah, saking tidak saling menjauh dan kemudian tidak ada lagi titik temunya gitu. Jadi itu hal-hal yang kemudian di warning Ustadz, diperingatkan Ustadz kepada kita gitu. Makanya beliau mengakhiri buku ini benar-benar menjelang terakhir itu dengan nilai. Karena ketika kita melakukan assessment dan menemukan bahwa nilai yang kita pegang dalam hidup itu kemudian nilai-nilainya hanya berbau duniawi, tidak ada unsur ukhrawi, tidak ada unsur kesadaran diri ke diri kita tentang hamba, maka itu sudah derajatnya itu kritis gitu untuk kita untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi kita jangan termanipulasi dengan misalnya kita misalnya kalau akhwat gitu ya, saya masih berjilbab panjang kok kayak gitu. Saya masih masih ngaji kok, masih sholat kok gitu. Dan kita merasa aman dengan itu gitu. Padahal di akal kita, di akal pikiran kita itu pertimbangan kita itu sudah duniawi aja gitu. Jadi misalnya kalau bisnis profitnya berapa, itu kalkulatif gitu ya. Kalau bekerja itu kemudian apakah sesuai dengan bayaran misalnya. Kalau mendidik anak itu kemudian ini anak kalau nggak pinter misalnya itu nanti return of investment-nya waktu dia gede gimana kayak gitu dan lain sebagainya. Itu menjadi hal-hal yang seperti itu gitu. Yang meskipun penampilan luar kita itu masih anggaplah semacam seperti muslim yang baik gitu ya, seperti orang bertakwa gitu, itu belum tentu gitu. Jadi kita jangan mau terkelabui dengan penampilan fisik kita gitu. Jangan mau terkelabui dengan saya masih rajin bangun malam, masih rajin puasa sunnah dan lain sebagainya. Tapi tanya di dalam diri kita itu apa yang kita pikirkan sehari-hari gitu. Itu bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang ada listnya yang tadi saya garis bawahi gitu. Itu di antara titik tekan yang kemudian ingin saya sampaikan sebagai ending dari buku ini. Jadi sebagai kesimpulan itu kita bisa lihat bahwa apa yang ditawarkan Ustadz di Fitrah Best Life, di buku Fitrah Best Life ini itu menjadi hal yang tadi ya, intinya adalah di koherensi gitu. Intinya benar-benar ada di bagan yang tiga itu. Bagan yang bentuknya kayak gini gitu. Tadi sempat saya buka tapi terus saya lupa. Toleransi ya berarti ya. 182 ya 100, kalau di saya 182 Terus ya. 182 itu benar-benar benar-benar hal yang perlu sekali untuk difikirkan gitu. Untuk difikirkan, yang manifestasi dari koherensi ini itu adalah framework yang kemudian beliau ulas di personal mission, kemudian family mission, dan kemudian terakhir yang value gitu, yang discovering your value tadi. Jadi meskipun saya tidak tahu apakah nanti, kan Ustadz merencanakan buku FBL ini 4 seri ya gitu, tapi qadarullah kita hanya menerima 1 seri. Allah alam, saya tidak tahu apakah Bunda Roro dan anak-anak berhasil merenungkan untuk bahan-bahan beliau untuk buku 2, 3, dan 4. Tapi meskipun misalnya kita hanya ditinggalkan beliau dengan 1 buku FBL ini, kalau kemudian kita berusaha untuk melakukan apa yang beliau
sampaikan ya, framework yang melakukan apa, framework yang beliau sampaikan di dalam buku ini dan dalam pelatihan-pelatihan FBL yang lain, itu saya pikir kita sudah punya cukup banyak hal yang patut kita pikirkan dengan baik gitu. Kalau kerangka-kerangka filosofis dan konseptualnya itu bisa dilengkapi, bukan dilengkapi ya, bisa dicari, digali dari guru-guru dan ulama-ulama yang 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 apa namanya, yang otoritatif, terpercaya kayak gitu, yang adab dan amalnya itu kemudian bisa kita percaya untuk kita ikuti misalnya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi mohon maaf karena pekan lalu saya benar-benar nggak bisa gitu ya, nggak bisa menyampaikan. Hari ini alhamdulillah sudah 80% sehatnya gitu. Jadi sudah bisa kembali bersama ayah bunda. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin membuka yang selanjutnya. Jadi yang selanjutnya ini dengan bertanya, adakah hal-hal yang kemudian ayah bunda masih, pertama ini dulu, adakah hal-hal yang ayah bunda masih perlu penjelasan lebih lanjut, misalnya dari ulasan beliau, entah di bagian mana gitu ya, yang ayah bunda baca di dalam buku ini. Sebelum saya bertanya tentang bagaimana pengalaman membaca disertai dengan daras gitu. Ya, baik. Silakan teman-teman bisa raise hand. Nanti kita lihat. Ya, di sini ada. Oh, Bunda Hauli ini ya baru diganti. Ya, Bunda Hauli ada lagi. Ya, baru satu Bu Rara. Baik, ya. Silakan. Silakan Bunda Hauli, bisa di-unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sembuh ya Bunda Rara. Semoga sehat walafiat. Ya Bunda, ini mau bertanya, mungkin itu yang di buku Ustadz yang di halaman 61 itu kan ada kayak piramida ya. Ada ada project, ada strategi, ada value, ada vision, ada mission dan purpose. Ya ingin saya tanyakan itu masalah yang value itu Bunda gitu, karena kan kalau saya di instansi pemerintahan sekarang kan ada yang kayak value berakhlak itu ya gitu. Saya merasakan itu juga ya bisa diimplementasikan juga di keluarga gitu ya, maksudnya nilai itu. Bagaimana yang saya tanyakan, bagaimana mudah gitu membangun nilai-nilai ini dalam keluarga gitu. Dari mana kita membangun nilai-nilai ini sehingga nanti purpose itu akan mudah kita capai, karena kalau di keluarga kita kan dengan latar belakang yang berbeda gitu ya, suami dengan latar belakang keluarganya, kita sebagai istri juga dengan latar belakangnya juga, ditambah misalnya kita tinggal di lingkungan yang istilahnya merantau gitu, itu kan nilainya pasti juga berbeda ya Bunda gitu, jadi banyak perbenturan nilai-nilai gitu terhadap kita. Kemudian di tempat kita bekerja itu lebih luar biasa lagi, kita berkumpul dengan banyak orang yang nilai-nilainya juga berbeda gitu. Sedangkan kita di organisasi terkecil di keluarga ataupun di tempat kerja itu kan tujuannya sama gitu ya Bunda ya. Jadi agak bagaimana gitu ya, walaupun kita tidak maksudnya merubah orang gitu ya, tapi bagaimana memahamkan bisa berkolaborasi untuk memiliki untuk mencapai tujuan yang sama gitu Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Rara. Langsung dibahas saja. Terima kasih Bu. Ya Bunda Roro dan Bunda Kauli. Jadi value itu nanti bisa, bukan nanti ya, maksudnya value itu pertanyaan, kalau bagi saya ya, pertanyaan yang berikutnya setelah kita tahu siapa diri kita.
Siapa diri kita tuh yang karakter dan identitas tadi gitu. Jadi kalau secara sangat sederhana ini ya, secara sangat sederhana gitu, di layer yang paling sederhana, saya dan suami itu punya dua karakteristik yang sama gitu. Satu sungguh-sungguh, dua persisten gitu. Serius dan kemudian kedua persisten gitu. Jadi kami itu orang yang serius menjalani, memikirkan banyak hal gitu, dan kami itu beneran persisten itu sungguh-sungguh gitu ya, pantang menyerah gitu. Kami itu orang-orang yang punya persistensi semacam itu gitu. Yang itu karakter. Nah, value yang kami bawa itu kurang lebih itu pernah, kayaknya di awal-awal pernikahan itu pernah kami formulasikan bersama gitu. Satu value yang sampai hari ini masih masih dan berkembang sedemikian rupa itu adalah terbuka satu sama lain. Jadi saya pernah menyampaikan sebelumnya kalau saya tidak salah. Jadi prinsip saya memegang prinsip ini ketika menikah, yaitu saya harus memasuki kehidupan suami saya dan suami saya harus saya tarik ke kehidupan saya gitu. Jadi kami itu bukan dua individu yang berjalan paralel, nggak pernah ketemu gitu. Tapi kami benar-benar saling memasuki kehidupan masing-masing gitu. Itu bukan hanya dengan komunikasi, tapi ya maksudnya cerita iya gitu, tapi kemudian mencari solusi, sharing dan lain sebagainya itu kami hadapi bersama. Sampai hari ini alhamdulillah karakter keluarga yang terbuka ini masih kami pegang teguh gitu. Karena terbuka sehingga hampir bisa dibilang kami saling tahu apa yang dihadapi satu sama lain gitu. Jadi kesenangan, kesedihan, kegalauan, kegelisahan itu kami satu sama lain saling tahu. Nah, ini prinsip gitu. Tapi nilai keluarga apa yang kami miliki, itu yang pertama adalah ujung-ujungnya Allah. Jadi apapun itu harus dasarnya Allah dan ujung-ujungnya Allah gitu. Kalau enggak berarti satu sama lain itu harus saling saling ngingetin gitu, saling ngingetin. Itu satu. Yang kedua itu kemudian bagi kami yang valuable itu adalah ketika kami bisa menjadi baik secara individu, kemudian menjadi jembatan untuk memperbaiki, mengajak yang lain ikut baik gitu. Saya dengan kedosenan saya, suami saya dengan kebirokratisan beliau gitu. Jadi suami saya seorang birokrat. Jadi suami saya dengan pekerjaannya juga kayak gitu. Jadi kami berusaha untuk, bukan hanya berusaha ya, tapi suami saya, walaupun saya seorang pendiam, karakter saya itu pendiam dan pemalunya akut. Jadi introvert yang sangat ekstrim gitu. Introvert banget gitu. Introvert banget, pendiam dan pemalu. Suami saya itu ekstrovert, ekstrovert dan sangat supel gitu, pergaulannya luas. Nah, titik temunya di mana yang titik tadi. Saya meskipun pendiam dan pemalu, saya punya kadarnya gitu. Saya bukan pendiam dan pemalu dalam segala situasi gitu. Nggak pukul rata, enggak gitu. Kalau saya nggak suka, saya bilang. Kalau saya nggak setuju, saya bilang. Itu di dalam semua konteks ya, di keluarga iya, di kerjaan iya gitu. Ke anak-anak juga iya. Jadi saya karena sudah di usia sekarang sih, saya pikir itu kematangan itu membuat saya jadi punya kadar-kadar itu tadi gitu. Kalau dulu pun dia pemalu aja gitu, galak-galak aja gitu. Jadi itu belum ada titik bukan hanya titik temu, tapi yang kesetimbangannya itu belum muncul gitu. Saya ngerasa setelah usia 35 ke atas ini, nggak 35 juga 33 ke atas gitu, itu udah mulai titiknya setimbang gitu. Iya pendiam dan pemalu tapi ada kadarnya. Oh iya misalnya supel dan lain sebagainya ada kadarnya kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu yang apa? Yang kalau dari pengalaman saya itu salah satu caranya. Jadi karena kita tahu benar tentang karakter kita masing-masing, tahu benar tentang identitas kita masing-masing, itu membuat kemudian value diri dan value keluarga itu bisa ketemu seperti itu gitu. Nggak mesti ada banyak gitu, tapi yang yang karena dia value ya, kan value itu bukan sesuatu yang sederhana dan dan dangkal gitu, sehingga ketika ketemu satu atau dua titik temu saja antara suami istri itu kalau dieksplorasi itu bisa manifestasinya bisa banyak gitu. Makanya kan value itu ada setelah visi dan kemudian mendahului
lahir dari visi dan kemudian mendahului strategi gitu. Jadi dari sana strategi muncul gitu. Itu karena yang kayak tadi. Jadi dari karakter, kemudian kan purpose, mission, dan vision itu manifestasi dari karakter yang kita punya. Itu kemudian kita punya value. Yang value ini kemudian mendasari strategi-strategi yang kami lakukan dalam kehidupan personal kami maupun kehidupan kami sebagai keluarga. Gitu. Semoga menjawab ya Bunda Hauli. Tapi monggo kalau ada tanggapan. Masya Allah. Ya. Bagaimana Bunda Hauli dan teman-teman, mungkin ada yang ditanggapi, silakan Bunda Hauli dulu. Ya, terima kasih Bunda. Ya, sangat mencerahkan. Yang masih saya bingung itu Bunda, kan kita ada project-project ya, misalnya di project keluarga. Itu berarti project keluarga yang kita buat itu membentuk value, atau value itu yang melahirkan project-project yang akan kita buat gitu Bunda. Kemudian beda strategi sama misi ini gimana tuh Bunda? Kan strategi itu cara untuk menemukan visi, strategi itu langkah-langkah untuk mendapatkan visi ya gitu. Ya visi itu gimana Bunda? Membedakan strategi dengan misi, kemudian project ini melahirkan value, atau value ini jadi dasar kita untuk membuat project. Jadi proyek itu kan perencanaan yang lebih detail ya, nggak mesti day to day, tapi bisa rencana tentang apa-apa yang mau kita lakukan, itu lahirnya dari value. Jadi bukan proyek yang menghasilkan value, tapi proyek akan ujung-ujung value juga, karena dia diawali dari value dan diakhiri dengan value. Gitu. Kalau dalam pengalaman saya sendiri. Jadi dan kalau kita udah punya tujuan hidup, kemudian tujuan kita berkeluarga, itu udah punya dan ketemu gitu. Itu kemudian kita jadi punya misi tuh. Misi hidup dan misi keluarga yang seperti yang dijelaskan Ustadz dalam buku ini gitu. Nah, dari misi ini kita jadi punya visi. Visi itu tentang bagaimana cara pandang kita tentang diri kita, tentang kehidupan, dan tentang kemudian posisi diri kita dalam setiap situasi gitu. Itu visi. Nah, dari sana itu kemudian kita jadi bisa menarik. Jadi value ini bukan dikreasi dari visi, tidak, tapi diekstrak dari sana. Oh, saya tahu misalnya value saya dan suami itu sama-sama serius dan sungguh-sungguh gitu. Persistensi itu salah satu itu karakter kami gitu ya. Value kami itu adalah kemudian kami ingin striving to be the best version of ourselves gitu ya. Dan juga kemudian menjadi jembatan untuk membuat orang lain itu bisa striving hal yang sama kayak gitu. Itu di-generate dari kemudian visi kami tentang visi kami tentang kehidupan tadi gitu. Bagaimana cara kami melihat kehidupan, melihat kebahagiaan, melihat kebebasan gitu. Apa yang kan visi itu kan pernyataan yang lebih spesifik gitu tentang apa yang kita percayai gitu. Tentang apa yang kita percayai dalam hidup. Jadi yang tadi kalau kita percaya bahwa kebahagiaan itu lahir dari kedekatan kita sama Allah, berarti kemudian visi kita itu adalah apapun kehidupan kita itu dasarnya harus syariah dulu misalnya ya. Harus satu, apakah dia berkesesuaian dengan perintah Allah, dan adakah titik kritis dia akan bisa terjatuh pada larangan Allah misalnya. Itu salah satu hal yang perlu ditelaah terlebih dahulu. Karena tadi titiknya misi kan lahir dari titik kesadaran tadi misalnya. Nah, kemudian dari visi-visi yang kelihatan abstrak dan besar ini, itu salah satunya adalah visi bahwa saya tidak mungkin berada di kondisi saya saat ini tanpa maksud gitu. Saya tidak mungkin diberikan Allah berada dalam kondisi saya saat ini tanpa maksud. Misalnya, saya itu seorang yang sangat suka belajar. Jadi persistensi saya itu kelihatan ketika saya belajar, dan dedikasi saya ketika bekerja juga ketika menjadi seorang istri gitu. Itu manifestasinya dalam segala situasi gitu. Nah, maka hal-hal yang saya miliki saat ini, misalnya kemampuan saya belajar, kemudian jaringan saya untuk bisa mendapatkan pelajaran dari beragam guru, meskipun dengan channel misalnya online dulu gitu, offline-nya terbatas dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang kemudian beragam kondisi yang kemudian Allah berikan kepada diri saya gitu. Nah, visi tentang ini tadi, tentang siapa diri saya di tempat
di beragam kondisi dan situasi tadi itu termanifestasi karena saya punya kan ngekstrak value, dari sana lahir strategi karena saya paham siapa saya, potensi saya, termasuk potensi di mana saya hidup, tumbuh dan berkembang gitu. Jadi ini manifestasinya adalah strategi gitu. Saya memang dosen, tapi apa strategi yang harus saya lakukan agar kemudian kedosenan saya ini itu bisa menjadi bisa membuat saya menuntaskan atau menjalani misi hidup saya gitu. Dan kemudian menjadi jalan bagi saya untuk menuntaskan misi keluarga saya. Itu strategi diantaranya. Jadi kalau saya itu nggak resign by design, jadi saya tidak berencana untuk resign menjadi dosen gitu. Suami saya juga tidak, karena bagi kami berdua itu hal tersebut adalah potensi yang bagi kami itu berharga gitu ya. Berharga, tapi kalaupun itu tidak ada itu bukan berarti kemudian ya hanya butuh mencari saluran yang lain aja gitu. Itu di antara strategi. Dari kestrategian ini itu kemudian lahirlah program dan proyek gitu. Misalnya satu, ketika saya di FVM tanggung jawab saya apa gitu, atau apa yang saya fokuskan. Kedua, ketika di kampus itu apa hal-hal yang kemudian akan saya lakukan baik ke kampus maupun ke mahasiswa gitu, dan mahasiswi saya gitu misalnya, maupun ke kampusnya sendiri misalnya. Itu di antara hal-halnya. Kemudian ketika di keluarga itu seperti apa? Itu apa yang harus saya lakukan agar kemudian tunai tugas-tugas yang tadi. Oke, saya berdedikasi, tapi tugas-tugas saya nggak selesai. Itu kan berarti nggak koheren gitu ya antara apa yang saya yakini, apa yang saya lakukan dan apa potensi saya gitu. Jadi saya akan mengolah koherensi ini. Mungkin itu kira-kira ya Bunda. Alhamdulillah Bunda sangat jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Hauli. Baik, bagaimana Bu Rara? Kita lanjut. Tadi sepertinya ada yang raise hand juga ya? Hilang. Silakan jika ada yang mau bertanya atau ingin. Baik ya. Silakan Pak Lukman. Bismillah, izin bertanya Bunda Rara, antara value atau nilai-nilai itu sama karakter keluarga itu tuh ada bedanya atau itu tuh sama? Kalau Itu tuh mungkin. Kalau bagi saya itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau karakter itu kayak misalnya tadi saya bilang, kalau saya pendiam dan pemalu, tapi ada karakter saya yang kemudian saya samakan dengan suami saya tadi ya. Karakter saya dan suami itu adalah serius dan persisten, sungguh-sungguh. Gitu. Itu karakter. Tapi value yang kami miliki itu adalah kami selalu berusaha untuk memperbaiki diri kami sekaligus menjadi jembatan untuk orang-orang lain itu bisa memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Itu value gitu. Susah kalau dicari term yang singkatnya value apakah itu gitu, tapi berarti kan itu ada banyak hal yang bisa dijelaskan dari pernyataan saya tadi gitu. Yang pertama berarti kami harus tahu dulu kebenaran itu apa, karena kan memperbaiki diri menjadi lebih baik kita harus tahu dulu yang lebih baik itu apa gitu, yang kondisi saat ini seperti apa gitu ya kan. Itu di antara makna dari statement yang agak panjang tadi, bahwa value kami sebagai suami istri itu adalah kayak tadi gitu. Makanya kemudian selama berkeluarga itu yang bisa di tracing apa yang selalu ada gitu ya sepanjang perjalanan berkeluarga kami itu adalah apakah saya menjadi lebih baik daripada saya yang dulu, apakah suami saya juga seperti itu, apakah orang-orang di sekitar kami itu juga kemudian menjadi lebih baik daripada sebelumnya, apakah mahasiswa saya itu kemudian menjadi lebih baik setelah bertemu dengan saya, apakah kemudian kolega-kolega suami saya itu juga seperti itu. Itu salah satu cara untuk men-tracing apakah kami hidup sesuai yang tadi koheren tadi gitu misalnya. Jadi jawaban singkatnya kalau bagi saya itu kemudian karakter dan value itu berbeda gitu. Jadi karakter itu tentang individu,
semacam kayak sifat gitu, personality diri kita dan personality keluarga kita. Apa yang membedakan kita dan atau keluarga kita itu daripada yang lain. Kalau membedakan itu jadi agak susah, tapi personality itu karakter, ciri khas yang ada di dalam diri dan keluarga kita. Tapi kalau value itu adalah semacam kayak, susah juga ya mencari padanannya, tapi value itu adalah sesuatu yang kayak semacam prinsip yang kita miliki, yang kita pegang teguh, yang dilahirkan dari kesadaran tentang siapa diri kita dan apa yang ingin kita lakukan sepanjang hidup kita gitu. Semacam itu value. Jadi bisa dia lahir, makanya dia lahirnya setelah misi kan, dan dia lahirnya setelah visi, value itu. Karena itu berdasarkan dari titik kesadaran tadi dan kemudian pandangan hidup kita gitu, cara pandang kita tentang kehidupan dan lain sebagainya. Kebenaran, kebahagiaan, kebebasan dan lain sebagainya. Gitu. Berarti value itu apa? Suatu hal yang apa? Ada dampaknya untuk lingkungan, berarti. Enggak, sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang membuat kita bergerak gitu. Mungkin kira-kira secara sederhana definisinya seperti itu. Kalau di sini Ustadz menyatakannya who we want to be gitu. Kalau di bagian halaman 61 ini ya. Kalau kalau bagi saya itu value itu kayak sesuatu yang kemudian ya tadi yang kita yang apa namanya, yang lahir dari kesadaran kita tentang siapa, tentang tadi karakter kita apa, potensi kita apa, dan kemudian itu kan misi dan apa pandangan kita tentang hal-hal yang tadi yang saya sebutkan, kehidupan, kebahagiaan dan kebebasan ini bukan tentang outward ya, maksudnya outward itu tentang keluarnya, tentang apa yang ada di luar, tapi bagaimana cara kita memperlakukan diri kita. Value itu kan dia harusnya konstan gitu, sesuatu yang kita lakukan kepada diri kita sendiri dan kepada hal-hal di luar diri kita, orang-orang maupun lingkungan sekitar gitu. Itu value. Karena kan mungkin apa ya, baik saya ataupun keluarga itu kami sudah apa, untuk karakter itu kami sudah mulai bisa membaca satu karakter sama karakter yang lainnya. Kemudian kami sudah mulai membangun apa, nilai-nilai keluarga. Akan tetapi kami merasa bahwa kami di lingkungan di tempat kami tinggal itu kita nggak bisa apa, maksudnya kebermanfaatan dari value yang kami angkat itu kan inginnya kan bisa apa, bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, di perjalanan kami di beberapa tahun ini nilai-nilai ini tuh nggak belum sampai keluar. Nah, karena memang banyak sekali kendala di lingkungan ini. Nah, di samping itu kami tetap bertahan di sini karena memang ada beberapa keterikatan dan amanah yang ada di keluarga kami. Kemudian di sisi lain kami ini eh, ditawarkan untuk mengajar di suatu tempat yang ini memang untuk apa? Untuk keluarga, baik itu visi kemudian apa peningkatan apa masing-masing dari kami itu tuh lebih 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 baik daripada yang lain, daripada tempat sekarang ini. Nah, kami masih 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 bimbang antara dua hal ini yang di sini kami masih banyak punya amanah. Kemudian ada satu tempat yang ketika kami datang ke sana itu tuh rasa-rasanya wah ini kayaknya tempat yang cocok karena memang kita dari dari orang yang menawarkan, kemudian sekolah yang ada, kemudian masyarakat yang ada itu tuh rasa-rasanya hati kita tuh ke sana. Akan tetapi kita berusaha untuk berusaha bertahan di sini karena memang kami selalu mencoba agar nilai-nilai kemudian apa misi yang kami bawa itu tuh eh, bisa sampai ke lingkungan sekitar walaupun itu sedikit. Itu mungkin kami mohon arahnya. Benar.
Jadi kalau kebimbangan itu menurut saya itu adanya di level strategi dan program gitu, dan proyek gitu. Jadi kalau value itu kita itu nempel ke karakter kita gitu. Kayak misalnya gini, saya dan suami itu sama-sama waktu di Jakarta ya, waktu kami tinggal di Jakarta itu sama-sama sibuk di kantor. Tapi bukan berarti kemudian uh, apa namanya kami tidak meluangkan waktu untuk lingkungan sekitar gitu. Suami saya itu khususnya suami saya karena beliau yang supel ya, kalau saya yang bagian pendiam. Jadi uh, khususnya suami saya itu jadi tempat curhatan dari sejalan kami, dan kemudian kadang-kadang RT dan RW itu juga apa namanya curhat soal lingkungan atau nyari solusi itu juga ke suami saya gitu. Jadi tempat berunding lah gitu kira-kira. Padahal suami saya itu bukan yang ketua gitu misalnya. Itu di antara karena value kami itu tadi kan diri kami harus baik, harus terus terus memperbaiki diri gitu ya, terus menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi kami juga karena itu value itu kayak gitu sifatnya. Jadi value itu dalam hal yang sangat sederhana, dalam komunikasi dengan orang lain saja itu bisa termanifestasi gitu. Kalau program dan proyek kan ada targetnya, ada perencanaan yang lebih detail dan lain sebagainya. Tapi kalau value itu dalam semua situasi dia selalu teraktualisasi, selalu terlakukan gitu. Itu. Jadi misalnya walaupun saya pendiam tapi di lingkungan sekitar misalnya ada satu kan ada satu tetangga itu yang sahabat dekat keluarga kami gitu. Nah, ibunya itu sering curhat dan ngobrolin tentang perkembangan dua anak gadisnya itu sama saya misalnya. Jadi kalau udah ke rumahnya itu bisa sejam 2 jam itu ngobrolin tentang perkembangan itu, dan beliau menanyakan beberapa hal itu. Walaupun satu, tapi itu adalah manifestasi dari value yang saya miliki tadi. Kalau keluar rumah juga kayak gitu. Sekedar keluar rumah itu value yang tadi ya, yang berusaha yang seperti itu juga termanifestasi gitu. Meskipun hanya sekedar menganggukkan kepala atau apa namanya menegur lingkungan sekitar itu di dunia saat ini itu saya tidak sangka bahwa itu sudah mulai langka gitu. Bagaimana memperlakukan tetangga, mungkin kalau di Jogja nggak terasa ya, kalau di Jakarta itu kelangkaan kelangkaan keakraban dan keramahan antar tetangga itu sebenarnya apa sebenarnya lebih dominan gitu. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kekeras kepalaan saya itu akan terlihat itu ketika saya di kampus. Misalnya kayak gitu. Kekeras kepalaan, manifestasi dari kekeras kepalaan dengan value ini ya, value mau apa yang tadi memperbaiki diri, dan kemudian uh, mengajak orang lain untuk bisa menjembatani orang lain untuk bisa memperbaiki dirinya. Itu saya keras kepala dalam konteks institusi. Kalau dalam konteks masyarakat enggak. Jadi kalau di kampus itu saya berantem terus gitu dengan banyak kolega gitu, bukan berantem sih, tapi maksudnya berbeda pendapat, beradu argumen, dan kemudian menyatakan ketidaksukaan apa yang saya anggap salah, apa yang harusnya dikejar dan lain sebagainya. Itu saya secara itu beragam manifestasi dari perpaduan karakter dan value. Gitu. Jadi karakter dan value itu ajak dalam segala situasi, dan dalam setiap aktivitas gitu. Kalau strategi dan program proyek itu bisa berganti-ganti gitu, bisa berubah-ubah. Tapi kalau value dan karakter itu enggak. Makanya visi dan misi itu kan ajak gitu ya. Misi dan visi itu ajak. Dan value lahir dari sana gitu. Ya, mungkin itu dulu Bunda Rara. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, semoga masih jadi pertanyaan ya. Jadi kita terus mencari kepastian jawabannya. Mungkin saya sedikit menambahkan ya. Kalau yang saya dengan Ustadz itu tadi ya berkaitan dengan karakter, sifat ya. Kemudian value yang dibangun di keluarga kami itu adalah irisan dari apa yang berasal dari misi beliau ya. Kemudian misi kita digabung akhirnya menjadi value keluarga seperti itu.
Jadi value yang dibangun dengan karakter beliau pembelajar ya, visioner, kemudian dari sisi saya yang implementator ya, yang menerapkan, itu digabung akhirnya salah satu value di keluarga itu adalah belajar seperti itu ya. Jadi value-value itu adalah mempelajari, mendalami sesuatu yang mendukung atau meningkatkan karakter, kemudian meningkatkan kemampuan agar mencapai menjalankan visi untuk mewujudkan misi seperti itu. Karena kan visi itu kan langkah-langkah mewujudkan misi ya, sedangkan strategi itu adalah lebih real lagi, lebih turun lagi dari visi seperti itu. Kalau visi itu kan bisa dianggap target pencapaian-pencapaian bagaimana misi itu diturunkan seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau saya memahaminya seperti ini, Ustadz punya misi adalah mengembalikan kesejahteraan fitrah di dunia seperti itu ya, mengembalikan kesejahteraan fitrah pendidikan di Indonesia seperti itu. Kemudian visinya apa? Dengan kemampuan kemudian potensi yang beliau miliki diturunkan. Gimana caranya? Nah itu diwujudkan dengan saya kemampuannya bisa menulis ya, kemudian bisa melihat proyeksi ke depan, kemudian diobrolin di keluarga. Kemudian ada benang merah yang bisa kita saling berkaitan ya seperti itu ya. Bagaimana supaya sebelum keluar dari keluarga, bagaimana di dalam keluarga pendidikan itu kembali kepada fitrahnya, yaitu dengan membangun value-value, misalnya hidup sehat, ya kembali dengan basic dengan worldview kita, bagaimana hidup sesuai fitrah, ya jadi berarti hidup sehat, hidup kemudian menguatkan fitrah keimanan, bagaimana kita mengenal Allah tidak sekedar ibadah yang mahdoh ya, ibadah yang syariah, tapi lebih dari itu, misalnya memahami bagaimana ketika kita menghadapi suatu masalah, yang pertama kali kita lakukan seperti apa, itu value ya. Kalau akhirnya menjadi value bahwa tiap ada permasalahan, kita cari dulu akar masalahnya, kemudian kita cari solusinya dengan orang yang tepat. Tentunya itu menjadi siklus lah ya, seperti siklus di dalam keluarga dengan pemahaman dan kemampuan memahaminya di keluarga. Misalnya untuk kami kan tentu dengan karakter, kemudian kemampuan intelektual yang lain-lain ya, ada yang memahaminya dengan dengan perlu diulang-ulang seperti itu ya, dengan ngobrol dengan segala macam, maka menjadi value yang akhirnya iya ya berarti dari misi yang tadi di atas kemudian menjadi visi dan akhirnya menjadi langkah-langkah yang untuk mewujudkan misi itu ya. Jadi value-value yang dibangun itu akan lebih memudahkan kita dalam melakukan strategi seperti itu. Strategi itu kan misalnya kalau Ustadz itu dengan lewat tulisan ya, lewat narasi-narasi beliau ya, kemudian dari narasi itu menjadi kalau kami melihatnya jadi value ya, misalnya beliau sering bilang menyadari kehadiran menghadirkan kesadaran. Itu apa? Ya berarti kita tahu di sini dan di sini kita gitu ya, kekinian dan di sini kita gitu. Artinya hari ini kita siapa, punya kemampuan apa, kita melakukan apa. Jadi itu, jadi nggak usah ngawang-ngawang, nggak usah menjadi orang lain, tapi ya sudah jadi diri kamu dengan apa yang kamu miliki, dikembalikan lagi tadi ke misi yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi saling ini ya. Kemudian kalau project atau program itu yang lebih turun lagi ya. Berarti kalau strategi itu dengan beliau dengan menghadirkan buku,
Kalau saya menurunkan lagi dengan misalnya dengan apa? Dengan mengadakan kolaborasi ya dengan guru-guru beliau, dengan murid-murid beliau yang pada saat ini saya teruskan seperti itu. Jadi saya menggandeng murid-murid beliau, kemudian saya menyambangi guru-guru beliau, itu strategi. Nah, programnya salah satunya seperti kelas ini, seperti intensif kelas seperti itu ya. Kalau kalau saya gitu. Kurang lebih begitu ya. Agak-agak mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin saya bisa bertanya lagi, Bunda. Ya, silakan. Eh, ber- eh, Berarti value atau nilai ini itu tuh semacam apa ya? Pengokoh atau pondasi. Kemudian itu masuk enggak sih, Bunda? Kalau misalnya value itu bisa bisa jadi yang akan mengokohkan misi kita, kemudian misi kita itu semakin semakin kuat dengan value-value yang dibangun. Semacam itu atau kayak gimana? Iya, kalau saya melihatnya memang itu yang apa ya, yang menguatkan lah seperti ya, yang menguatkan eh, diri kita eh, apa dengan tadi ya, dengan misi yang tadi, kemudian mengokohkan kalau dalam keluarga itu saling mengokohkan tuh dengan nilai-nilai atau value yang dibangun. Karena value itu kan eh, apa ya, sesuatu yang dibangun ya. Setiap keluarga tentu punya value yang berbeda. Ada yang orientasinya ke apa namanya, ke pengetahuan, ada yang orientasinya ke bisnis ya, misalnya ke apa pertimbangannya dengan dunia ekonomi lah seperti itu ya. Ada yang ke pengetahuan atau knowledge, jadi yang itu yang dibangun. Berarti jadi mengokohkan betul ya. Bisa dikatakan seperti itu sih ya. Mengokohkan satu sama lain dalam satu keluarga yang akan membawa keluarga itu dengan eh, misi ya, misi keluarga yang dibawa seperti itu. Karena yang terlihat itu kalau misi itu kan eh, apa ya? Tidak, bukan tidak terlihat ya. Yang terlihat itu kan strategi ya, kemudian program itu yang terlihat, misinya itu kan ada di internal di dalam gitu ya. Ya kan kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau di belakang itu di buku FBL itu kan kita perlu menulis personal statement ya, personal mission statement, personal misi kita perlu diturunkan, perlu dinarasikan. Kita siapa, kita mau apa, terus apa, gimana caranya, kendalanya apa, obstacle-nya apa, terus kemudian bagaimana kita mengurai kendala itu sampai akhirnya oh iya ternyata kita kita sendiri yang menemukan, kemudian kita sendiri yang apa ya, kita yang mengalami kendala itu atau obstacle, kemudian dengan proses tadi kita menemukan solusinya. Jadi ya kita juga gitu. Akhirnya kita dengan pasangan pun seperti itu. Jadi bisa ketemu ya. Akhirnya dengan tentunya dengan proses ya. Ketemu tadi kalau Bu Rara kan seorang akademisi ya. Kemudian kalau suaminya dengan birokrat itu ketemu karena ada value yang mengikat gitu, yang menjahit itu gitu. Seperti itu ya. Kurang lebih. Mungkin Bu Rara bisa menambahkan lebih ke ininya. Ya, kenapa value bisa menjadi pengokoh dan pengikat itu adalah karena ia memang kristalisasi dari misi dan visi. Jadi dia hanya akan bisa lahir, maksud saya kita bisa menangkap value kita itu kalau kita punya a sense of tadi ya, dari purpose, mission dan vision gitu. Kalau kita nggak punya, kita nggak tahu tujuan hidup kita, tujuan kita berkeluarga, kita nggak punya misi, kita nggak punya visi, kita nggak bisa ngelihat value kita apa gitu. Itu akan susah gitu menurut saya ya. Saya bayangin kalau saya nggak punya misi, visi, nggak tahu tujuan hidup, itu value apa yang saya miliki gitu. Saya nggak kebayang gitu kayaknya. Jadi karena dia itu adalah apa ya, kayak semacam driving force. Itu driving force itu apa? Eh, Semacam eh, bensin untuk apa, kendaraan kayak gitu. Driving force itu kayak gitu. Jadi dia yang Bensinnya. membakar, ya dia yang membakar apa, jasad kita sehingga kita mau melakukan sesuatu, kira-kira seperti itu. Itu value karena dia kristalisasi dari
proses berpikir, proses belajar, proses meyakini gitu yang ada di dalam diri. Siap, siap. Terima kasih Bunda Roro dan Bu Rara atas penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Luman dan Bu Rara ya. Semoga setidaknya bisa menjawab tentang video tadi ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya atau ingin disampaikan dari teman-teman semua? Di sini. Atau baik. Ya, dari Bunda Dini ya. Dini Rahmawati. Silakan. Assalamualaikum Bunda Roro dan Bunda Rara. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya ada satu pertanyaan mengenai ini sih tadi yang tentang value itu kan ketika kita sudah mempunyai misi pasti kita punya value yang kita jadikan itu apa namanya cara untuk menjalankan misi yang kita mau gitu. Itu sama nggak Bun dengan value itu sebagai fitrah kita? Misalkan kayak tadi Bunda Rara mencontohkan bahwa value-nya adalah yang giat, dan bekerja keras satu hal itu apakah sudah dari awal kita miliki sebagai fitrah diri kita atau kita munculkan untuk mendapatkan misi kita? Mohon penjelasannya itu. Terima kasih. Terima kasih Bunda Dini. Jadi kalau yang saya bilang serius dan sungguh-sungguh itu karakter. Kalau value-nya yang tadi, kalau value saya dan suami itu, kami sama-sama ya, itu orang yang selalu berusaha memperbaiki diri, jadi selalu berusaha untuk membuat diri itu lebih baik daripada sebelumnya, dan berusaha untuk menjadi jembatan bagi orang-orang di sekitar, orang-orang lain gitu, itu untuk memperbaiki diri juga. Jadi itu karakter dan value itu berbeda. Jadi karakter itu dari yang fitrah kita, sementara value itu cara mencapai tujuan kita gitu ya Bun. Maaf ya bertanya yang hal ini lagi. Sama satu lagi Bunda, kalau misalkan kita itu masih dalam masa pencarian, misalkan jati diri, kayak kita aja sendiri bahkan baru mengenali diri kita, baru mau memahami karakter diri kita itu, batasan-batasan apa yang mesti kita perhatikan? Ibaratnya sekarang kan ada banyak banget cara untuk mengetahui karakter. Ada salah satunya dengan mengikuti Fitrah World ini, saya juga sedang mencari tahu karakter diri saya sendiri gitu ya, dan orang-orang di sekitar saya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang bermanfaat gitu-gitu Bun. Cuma karena internet juga luas banget, ketika saya cari tahu cara-cara mencari karakter itu ada banyak banget cara yang saya tuh belum tahu batasannya, ini apakah cara ini boleh saya ambil ya, atau ini tuh kayak bertentangan dengan Islam nggak sih? Itu Ibunda ada tips nggak untuk menjadikan kita lebih kayak lebih hati-hati untuk mencari tahu karakter diri kita itu dengan jalan-jalan seperti apa? Apakah Bunda ada tips untuk saya? Terima kasih Bunda Jessica Khair. Jadi ini saya cerita dari pengalaman saya ya Bunda Dini ya. Jadi kalau saya itu sebelum ketemu FBL, saya ketemu FBL itu 2019. Itu ini perjalanan secara singkat aja ya. Jadi waktu saya balik dari Birmingham, balik dari studi doktoral saya, itu saya dalam kondisi mental babak belur gitu istilahnya. Nah, tapi karena saya orangnya tadi ya, karena karakter saya itu serius dan sungguh-sungguh, hal pertama yang saya menjadi PR saya ketika saya balik ke Indonesia itu adalah bagaimana cara saya harus menyediakan pendidikan yang lebih baik untuk mahasiswa-mahasiswi saya gitu. Jadi itu hal pertama yang ada di kepala saya gitu. Karena saya nggak mau kemudian problem personal saya itu kemudian membuat anak-anak itu tidak terdidik dengan baik gitu. Anak-anak, maksudnya tanggung jawab saya di kelas gitu ya, itu tidak berlangsung dengan baik. Maka kemudian dari situ saya window shopping namanya. Saya window shopping itu saya melihat nggak semua sih, maksudnya beragam teknik konsep parenting. Beragam teknik dan konsep parenting.
itu saya telusuri satu-satu, beneran satu-satu. Tapi di surface-nya aja, di atasnya aja. Jadi misalnya kalau mereka punya framework, saya coba, oke, ini kayaknya udah cukup sampai sini. Jadi kalau kalau karena saya uji cobakan itu agak susah karena hanya kita sendiri yang tahu batasannya gitu ya. Maksudnya kita sendiri yang tahu batasannya. Misalnya, oh sampai di sini aja saya nggak pernah sehingga gitu ya dengan yang itu. Itu saya cobakan satu-satu. Gitu. Itu saya cobakan satu-satu ketika ketemu FBE bersamaan waktu itu Ustadz sedang mulai menggagas FBL kalau saya nggak salah waktu itu. Jadi karena FBL itu saya lebih tertarik lagi gitu. Kalau FBE, oh iya apa FBE frameworknya saya karena punya framework ya, itu kemudian saya berusaha jadi bukan untuk ke anak-anak dulu gitu, tapi ke mahasiswa-mahasiswa saya gitu. Saya turun ke sana dulu gitu. Tapi dari sana itu kemudian karena prosesnya ini proses saya ingin mendedikasikan diri saya sebagai dosen ya untuk mahasiswa-mahasiswi saya, itu Allah memberi jalan untuk saya dalam perjalanan itu 2017 sampai 2019 itu saya menemukan diri saya gitu. Saya menemukan diri saya sampai ketika FBL beneran FBL itu belum launch, belum ada bukunya, itu Ustadz mengadakan satu workshop berapa sesi saya lupa FBL. Jadi awal-awal dulu belum ada komplit kayak gini frameworknya. Itu saya ngisi itu, alhamdulillah dari sana itu sampai hari ini gitu ya. Berarti sudah kurang lebih hampir 3 tahunan lebih gitu. Itu kayak gitu. Jadi fokus gitu hidupnya. Jadi perjalanan saya kayak gitu, Bunda Dini. Kalau saya itu saya uji cobakan satu-satu, dan itu banyak hal yang saya pelajari bersamaan pada saat itu, bukan hanya parenting. Saya belajar ada komunitas namanya Shine. Shine itu yang komunitas yang memberdayakan ibu-ibu untuk bisa memberdayakan diri mereka sendiri. Jadi tapi untuk pola makanan sehat gitu ya. Shine Community itu pendirinya Bu Ines Setiawan, beliau non-muslim. Tapi waktu itu ada workshop buat keju dan lain sebagainya. Saya penikmat aja, saya nggak pembuat. Tapi saya jadi tahu, oh ternyata karena saya tahu komunitas itu, saya tahu di mana misalnya harus kalau mau beli makanan halal kan ada jaringannya tuh, gitu. Itu salah satunya. Jadi ada beragam ada beragam pengalaman hidup yang saya dapatkan di masa, maksudnya pengalaman hidup yang surface aja ya, yang outward aja, yang di luar diri saya aja, itu yang saya dapatkan yang pelan-pelan masuk ke dalam diri saya. 2020 ke sini, awal 2020 ke sini itu lebih mendalam. Kenapa? Karena tadi saya udah nemuin diri saya tadi gitu. Karakter saya apa, kemudian value saya apa, ya termasuk misi dan visi kan. Ya di sebelum value kan misi dan visi gitu. Itu karena saya sudah nemuin itu, saya tinggal dalamin gitu. Mendalami itu, saya ketemu misalnya pemikiran Prof. Al-Atas yang saya bilang. Jadi nggak tiba-tiba saya ke sana, nggak tiba-tiba saya mendalami sesuatu yang saya tidak tahu gitu. Tapi saya nemuin diri saya dulu, baru saya tahu apa yang harus saya dalami gitu. Kalau saya gitu. Jadi kalau masih window shopping kayak tadi, ya telusuri aja satu-satu gitu. Oh, saya bukan membuat itu. Saya penikmat aja gitu. Saya penikmat. Jadi kalau untuk yang Shan kayak gitu. Kalau yang edukasi juga, oh ya oke, saya gini. Jadi kalau makanya kemudian kalau ketika proses mendalami itu udah isinya itu udah susah tapi nikmat gitu. Karena proses belajar itu proses belajar yang susah banget, masuk ke filsafat dan kalam itu susahnya minta ampun gitu. Tapi kenikmatannya itu beda lagi karena udah masuk ke jiwa. Tadinya kan di surface aja tuh, di surface itu di hal-hal yang sifatnya jasmania, ruhaniahnya yang sangat sederhana saja gitu. Tapi ketika proses mendalami di who am I-nya itu udah tahap yang lebih yang tidak di surface lagi, pemikiran Prof. Al-Atas itu bagi saya itu merupakan yang membantu saya sampai hari ini. Bukan membantu, yang saya pakai sampai hari itu hanya satu. Itu bisa kita lakukan kalau kita udah sampai ke titik tadi, kenal diri. Siapa sih saya gitu. Kayak kita belum bisa dalamin kalau kita belum sampai ke kenal diri gitu. Nah, gimana cara untuk mengukurnya? Itu bagi saya adalah jadikan setiap proses tadi yang window shopping tadi itu sebagai jalan untuk kita sekaligus mengenal diri. Gimana cara bisa melakukan ini? Minta sama Allah.
minta sama Allah. Jadi bagi saya perjalanan itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan saya gitu. Itu benar-benar hanya dengan hidayah dan kasih sayang Allah lah, kemudian Allah nunjukin saya ke sana gitu. Nggak ada urusannya dengan saya siapa gitu. Itu bukan sama sekali bukan keunikan saya, tidak gitu. Tapi itu benar-benar Allah yang mau nunjukin gitu saat itu gitu ya, sampai hari ini juga gitu kira-kira Bunda Didi. Jadi kalau masih window shopping pokoknya berusaha memahami siapa ya saya gitu, ya Allah apa pesanmu gitu, apa yang harus saya lakukan gitu. Prosesnya kayak gitu terus gitu sampai ketemu titik terus, oh ya Allah, Bismillah, saya masuk lebih dalam ya, saya belajar lebih dalam ya gitu, misalnya kayak gitu kira-kira Bunda Dini ya. Masya Allah, jazakillah khair Bunda. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga terjawab Mbak Dini ya dengan penjelasan Bu Rara ya. Iya, terjawab dan insight bener-bener kayak tek banget sih. Insya Allah saya coba. Jazakillah khair Bunda Roro dan Bunda Rara. Semoga ilmunya menjadi amal jariah untuk semuanya. Selalu. Amin. Untuk Ustadz Hari juga. Amin. Amin, amin. Baik. Masih ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Ini sudah, oh ya, hampir 9:30 ya. Ini diingatkan oleh tim. Ayah Bunda, pemuda-pemudi insya Allah di akhir sesi, karena ini seri terakhir ya, kita akan ada sesi foto bersama. Masya Allah ya. Baik, masih ada yang ingin tanyakan dari teman-teman semua? Atau Pak Lukman? Ya masih ada, tampaknya sih masih ada ganjalan ya. Monggo. Monggo Pak. Tadi kan Bunda Rara kan sempat cerita waktu awal-awal pulang ke Indonesia, kemudian baru ketemu sama Ustadz Heri, kemudian baru rintisan baru mulai kelas intensifnya itu dari klik sama FBL, kemudian sampai pada pendalaman itu tuh kira-kira berapa lama Bunda Rara? Karena waktu itu Ustadz itu menyatakan, saya nggak tahu itu juga petunjuk dari Allah ya. Jadi waktu selesai kelas itu saya menawarkan diri. Ustadz kan waktu itu baru membuat FVM, jadi ceritanya kelas itu dulu, baru kemudian FVM di launch Ustadz gitu, belum ada FBL-nya, itu buku FBL belum ada juga, jadi FVM launch dulu baru buku FBL-nya ada gitu. Ketika FVM launch, waktu saya belajar ke Ustadz waktu itu, saya bilang, Ustadz saya mau ikut FBM dong gitu. Waktu itu saya belum pernah ketemu Ustadz, sampai hari ini saya belum pernah ketemu Ustadz sekalipun, maksudnya secara offline gitu ya. Ketemu Bunda Roro sudah, tapi saya belum rizki ketemu beliau gitu hingga beliau berpulang. Tapi waktu kami banyak diskusi via chat. Mungkin kalau Bunda Roro lihat chat saya dan Ustadz di HP lama Ustadz itu akan kelihatan gitu. Jadi kami sering diskusi tentang beragam hal FVM dan FBL gitu. Jadi kalau punya ide saya kasih tahu ke Ustadz gitu. Saya bikin mind map, saya kasih tahu ke Ustadz. Nah, saya lupa di chat yang keberapa gitu ya, atau di pembicaraan yang kapan gitu. Itu Ustadz bilang gitu, oh saya ikut Saturday Night Lecture-nya Prof Wan loh gitu. Oh Prof Wan, saya pernah dengar Prof Wan siapa gitu. Terus saya lupa gimana, tapi akhirnya dari pembicaraan itu saya nyari tahu kayaknya gimana ya cara saya belajar pemikirannya Prof Alatas waktu itu. Prof Wan itu kan kolega sekaligus muridnya Prof Alatas. Gimana ya caranya? Itu nggak lama. Saya 2019 itu akhir itu pun FBE waktu itu. Sempat nggak ya saya ikut kelas FBE-nya? Kayaknya ada, tapi yang kelas-kelas dulu kan Kulwap ya, bukan kuliah di WA, bukan kuliah Zoom gitu. Jadi kuliah di WA itu ada beberapa saya ikuti gitu. Sampai ketemu FBL itu kuliah WA juga, masih kuliah WA bentuknya. Karena kan Zoom baru ada pas pandemi gitu. Akhir 2019, Maret 2020 itu saya udah mulai ikut kelasnya INSIS, UIKA, dan lain sebagainya. Mulai belajar pemikiran Prof Alatas. Karena Ustadz Hari menjembatani untuk saya bisa mengenal Prof Alatas dan INSIS waktu itu, At-Taqwa langsung, karena semua kan online waktu itu. Jadi
nggak apa percepatannya itu lebih cepat gitu dibandingkan kalau offline itu saya berarti kan harus gelundung kemana-mana gitu. Itu itu waktu apa dengan kesulitan di Jakarta pasti susah banget itu mendatangi offline satu-satu, itu pasti susah sekali gitu. Perjalanan aja bisa 1,5 jam kan kalau di Jakarta gitu. Jadi waktu itu kenapa saya bisa percepatannya seperti itu, percepatan untuk ngumpulin dasar-dasar konsepnya pemikiran Prof. Atas Prof. Wan saat itu adalah karena online. Online itu saya ikuti hampir sehari itu saya punya 2 atau 3 kuliah setiap hari. Gitu. Jadi intensitasnya itu beneran intens. Begitu saya nyebur itu nyebur beneran gitu. Sampai hari ini masih kayak gitu. Tapi kalau hari ini tuh kalau sekarang sudah sejak tahun ini itu 1 hari 1 biasanya. Sebanyak dulu. Kalau dulu tuh apa sih ini gitu? Karena saya pengen ngumpulin dulu kan membiasakan diri dulu dengan konsep ya terms yang digunakan istilah-istilah yang digunakan. Belum tahu tentang pemikirannya masih cuma 10% aja yang saya bisa tangkap. Karena saya harus membiasakan diri dengan terms dulu, dengan istilah. Gitu prosesnya. Iya. Eh, saya sempat mengikuti ya intensitas diskusinya Bu Rara dengan Ustadz itu memang ternyata memang belum pernah ketemu offline ya Bu Rara ya. Tapi Masya Allah itu diskusinya udah bahasanya udah level tinggi ya. Termasuk bagaimana ketika diskusi untuk topik atau tema-tema di summit ya. Itu kan Masya Allah begitu pandemi itu mengadakan webinar summit mempertemukan para pakar ya, pakar dari sisi Islamic worldview, dari pemikiran, kemudian dari ekonomi, dari sosial, kemudian pendidikan, semuanya digabung dalam waktu online maraton 31 hari. Itu setiap hari itu Masya Allah. Dan temanya itu luar biasa ya. Artinya kalau kita baru kenal ini apa maksudnya ya, ternyata itu jadi PR juga ya, sampai sekarang masih perlu didalami ya seperti itu. Dan memang Bu Rara ini salah satu yang apa ya di amanahi Allah untuk dipertemukan dengan kami, dengan FVM gitu. Seperti itu ya. Dan beberapa teman-teman yang lain yang memang banyak berdiskusi dengan Ustadz, awalnya begitu. Ini apa sih maksudnya? Oh ya, saya berguru dengan Prof. Alatas lewat dari diskusi dengan Prof. Wan. Tulisan Prof. Wan tuh ada di sini, murid-muridnya tuh ada di sini-sini, di Insis, Ustadz Adian. Karena dipersambungkan, dipertemukan itu Masya Allah. Dan luar biasa ya, percepatannya itu kayak seperti di sedikit dipaksa ya Bu Rara ya. Karena waktu itu juga termasuk saya sendiri ya, mungkin backgroundnya ketika beliau Ustadz itu bicara tentang ini apa maksudnya, ya udah dengerin aja dulu gitu. Saya soalnya sedang mereview apa yang saya pelajari, istilahnya saya ngerti nggak ngerti ya udah dengerin aja seperti itu. Awal seperti itu ya, sampai akhirnya uh, uh, bilang ke saya, coba deh ikut kelas ini deh. Waktu itu At-Taqwa College mengadakan PK3 program pendidikan pemikiran Islam, pemikiran Imam Ghazali itu kan bahasa Masya Allah. Dan itu setahun ya berarti ya, itu levelnya setara S2 tapi non gelar seperti itu. Dan itu ketemu lagi dengan guru-guru yang Masya Allah, oh ternyata seperti ini ya, sedikit terbuka. Dan akhirnya pelajaran agama Islam yang selama ini kita pelajari dari kecil itu ya baru kulitnya dan kulit luarnya pula gitu. Jadi penting sekali membetulkan itu worldview kita tentang Islam ya, tentang Islam itu tidak hanya sekedar ideologi tapi juga lebih ke the way of life kita. Jadi basic-basicnya itu di situ. Ya, dan Masya Allah ya Bu Rara. Dan saya Masya Allah apresiat dengan Bu Rara. Sehari itu bisa 5 kelas ya, paralel. Seperti itu. Dan begitulah seorang pembelajar yang memang harus mencari dari sumber ilmu yang benar ya, dengan sahih itu ya, Insya Allah. Semoga kita semua dimudahkan untuk memahami dan tidak sekedar satu kali saja belajar, dan memang kita perlu terus mendalami ya agar kita lebih paham. Masya Allah. Ya, Barakallahu Fik, Bu Rara. Semoga kita
apa ya, terinspirasi lah dengan pemahaman Bu Rara. Semoga kita juga bisa mengikuti cara belajarnya Bu Rara, dan kita bisa lebih paham untuk melalui proses untuk menemukan siapa diri kita, seperti itu ya. Semoga Allah mudahkan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya atau kalau tidak, ini sudah setengah 10. Semoga teman-teman semua tidak bosan ya, dan semoga pertemuan kita yang 5 kali pertemuan ini sebagai pemicu, pemantik untuk kita semakin terus ingin belajar seperti itu ya. Karena kalau nggak seperti ini, kapan lagi ya, seperti itu. Karena insya Allah dengan ilmu how to read a book-nya yang kita pelajari lewat bagaimana kita mempelajari buku-buku yang tadi ya ada nilai-nilai yang bisa kita pahami, ternyata itu perlu didalami dengan keilmuan cara membacanya juga ya. Semoga kita bisa mengambil intisari dan menerapkannya. Baik, terima kasih banyak Bu Rara, Pak Lukman, Bu Dini juga yang sudah bertanya. Kita akhiri untuk pertemuan malam ini. Semoga banyak manfaat yang kita dapatkan dan kita bisa terapkan dalam kehidupan ya. Sebelum kita tutup, mari kita sesi foto bersama untuk mengabadikan bahwa kita berada dalam satu kelas ya, satu frame malam ini. Semoga Allah persaksikan, semoga Allah catat sebagai amal kita yang Allah ridho ya, sebagai langkah-langkah kita menemukan diri kita, menemukan kesejatian hidup kita, ya, menemukan kebaikan yang bisa kita jalankan dalam kehidupan ya, tidak hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk Allah ya, dan untuk umat. Baik, Masya Allah, yang bisa open cam, silahkan dipersiapkan. Ini ada catatannya sambil pegang buku FBL, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Mungkin saya minta bantuan dari operator ya. Ya, baik Bunda Roro. Ini ada 2 slide. Jadi Ayah Bunda silakan untuk on cam, senyum ke kamera. Kita akan screenshot dari sini ya. Siap. Mohon izin dikasih aba-aba ya. Baik. Oke. 1, 2, 3. Oke, tahan senyumnya sebentar. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Ayah Bunda semua. Masya Allah, terima kasih Kak. Terima kasih semua teman-teman. Jazakumullah khair. Bu Rara, Masya Allah, barakallahu fiik atas ilmunya, waktunya. Semoga semua sehat. Semoga Allah lindungi kita semua. Allah bimbing kita semua dalam perjalanan menuju ridhonya ya. Mohon maaf segala kekurangan. Saya tutup dengan kita baca istighfar, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rara. Terima kasih Bu Rara, Bunda Roro, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama.